Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita memperbanyak istighfar, marilah kita memperbanyak silaturahim, marilah kita memperbanyak memohon maaf kepada saudara-saudara kita. Karena kerinduan Allah, istighfar yaitu yang diberikan oleh Allah, ampunan diberikan oleh Allah, dan maaf yang diberikan oleh sesama adalah sangat esensial di dalam ajaran Islam. Tanpa adanya maaf dari saudara-saudara kita, maka sehebat apapun kita ini akan menjadi masalah, baik dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu hari ini kita anggap masih dalam suasana halal bihalal. Sebagai bukti masih banyak di berbagai tempat diadakan halal bihalal. Ini luar biasa kebudayaan yang dikembangkan oleh kita menjadi kebudayaan yang sangat menasional. Di hampir di seluruh penjuru negeri ini kenal yang disebut dengan istilah halal bihalal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya istilah halal bihalal itu memang berbahasa Arab. Ada kata halal, ada kata ada kata halal, halal bihalal. Akan tetapi memang ini bahasa Arab karya anak bangsa. Bahasa Arab yang dikembangkan oleh orang Indonesia, yang bahasa Arab yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh kita, yang dikembangkan oleh ulama-ulama kita. Artinya apa? Artinya istilah ini tidak dikenal oleh selain kita. Istilah halal bihalal ini tidak dikenal di negerinya, di negeri Arab. Jadi kalau kita datang ke negeri Arab, kita mau bilang saya mau halal bihalal, mereka nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena itu adalah istilah kita, ya. Mereka tidak tahu istilah halal bihalal. Beberapa waktu lalu ada seorang teman di daerah Malang membuat video YouTube yang diskusi dengan orang Maroko. Kata orang Maroko, di Arab tidak ada istilah halal bihalal. Di Arab katanya istilah halal bihalal itu sepadan dengan kata muawadah, muayadah. Di Arab ada istilahnya muayadah, jadi bukan halal bihalal.
Jadi ibaratnya begini, jamaah yang berbahagia, misalnya kita belajar bahasa Inggris, lalu kita ingin bilang tidak apa-apa, lalu kita bilangnya pakai kata no what. Ya kata no ya dari bahasa Inggris, kata what bahasa Inggris, tetapi istilah no what itu tidak dipakai, tidak ada. Seperti halal bihalal. Jadi ini sebuah kreativitas umat Islam Indonesia, dan ini menggema dan luar biasa, hampir di setiap daerah, di setiap instansi, di setiap masyarakat, di setiap komunitas mengenal istilah halal bihalal. Ada yang bilang halal bihalal itu artinya adalah al halal bihalal. Ada yang bilang dari kata hadza halalun bihalal. Jadi apapun itu istilahnya, yang penting udah terkenal sebetulnya nggak apa-apa. Cuma yang paling menarik adalah esensi daripada halal bihalal. Apa esensi daripada halal bihalal? Para ulama menyebutkan halal bihalal artinya adalah menghalalkan yang haram. Jadi kalau saya bilang ada halal bihalal, ada halal biharam, ada haram bihalal, ada haram biharam. Yang boleh itu halal bihalal, menghalalkan yang tadinya haram, yang tadinya tidak halal. Tapi mana yang lain daripada halal bihalal yang sering kita lihat itu sebetulnya musafahah. Ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya saling bersalaman, nah itu halal bihalal. Ada makna lain daripada halal bihalal adalah silaturahim, menghubungkan tali silaturahim antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, itulah yang disebut dengan halal bihalal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya kenapa kita harus halal bihalal? Kenapa kita harus bermusafahah? Kenapa kita harus saling memaafkan? Kenapa kita harus silaturahim? Jawabannya adalah meskipun setelah Ramadan Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau seorang itu bulan Ramadan berpuasa, maka dia akan diampuni dosanya kalau berpuasanya dilakukan dengan penuh iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW naik mimbar untuk sholat Idul Fitri, Rasulullah bilang amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau bilang amin sebanyak 3 kali? Rasul menjawab, yang pertama saya bilang amin, kata Rasulullah, karena malaikat berdoa, ya Allah celakakanlah orang yang keluar dari Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Itu. Jadi kenapa kita harus halal bihalal? Karena meskipun ada janji bahwa akan diampuni dosa kita kalau berpuasa dengan iman dan ihtisaban, akan tetapi Allah mengingatkan, Rasulullah mengingatkan bahwa di antara kita ini ada yang tidak diampuni. Di antara kita ini ada yang puasanya kurang maksimal, itu makanya belum diampuni. Atau sudah maksimal tetapi ada yang berhubungan dengan sesama manusia. Kita sudah puasa dengan baik, kita baca Quran dengan baik, kita zakat dengan baik, dengan maksimal, kita beribadah-ibadah yang lain sudah baik dan maksimal, tetapi bisa saja kita masih memiliki dosa di antara sesama manusia.
Itu. Jadi walaupun sudah bagus puasanya, ibadahnya, tetapi masih ada hubungan-hubungan yang kurang baik dengan sesama kita. Masih ada yang merasa terzalimi oleh kita. Masih ada yang belum kita minta maaf kepada saudara-saudara kita. Maka masuk ke dalam doa yang tadi dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Ya Allah, celakakanlah orang yang keluar dari bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kita pentingnya hal di situ, silaturahim, meminta maaf, itu ya, bermusafahah itu pentingnya. Penting bagi kita. Karena meskipun ibadah kita banyak, tetapi kalau ada hubungan-hubungan yang belum kita tuntaskan dengan sesama kita, maka itu adalah problem bagi kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana dengan utang piutang? Utang piutang apakah cukup dengan salaman? Saya punya utang 1 juta, kita salaman ya, ini lebaran, bebas. Nggak bisa. Kalau utang piutang harus dibayar, meskipun sudah salaman tetapi harus dibayar. Ini mengerikan. Dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu cukup mengerikan. Kenapa? Karena ada hadis yang sangat jelas sekali mengatakan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadari madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Ini hadisnya jelas sekali. Barang siapa yang zalim kepada saudaranya, kepada temannya, kepada kawannya, maka kebaikan dia akan diambil. Kalau dia punya zalim kepada orang lain, maka kebaikan dia akan diambil sampai habis. Kemudian kalau tidak ada kebaikan, kalau kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang yang dizalimi akan dikasihkan ke dia. Azabnya akan diberikan kepada kita kalau seandainya kita belum saling meminta maaf, belum berhalal bihalal. Ditambah lagi ada hadis, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa in sa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin ditambahkan rezekinya, maka silaturahimlah, halal bihalalah. Dan yang terakhir, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yaftaraqa. Barang siapa di antara dua muslim yang bertemu kemudian keduanya bersalaman, bermusafahah, maka tidak akan pergi keduanya itu, tidak akan berpisah keduanya itu kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Mungkin ibadah kita belum begitu maksimal, mungkin juga sudah maksimal tetapi tidak cukup. Hanya berhubungan dengan Allah, tetapi kita lupa berhubungan dengan sesama, lupa meminta maaf kepada sesama. Karena pasti dalam sebuah hubungan, pasti dalam sebuah komunitas, pasti dalam sebuah pertemanan, di situ akan ada kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kezaliman kita, kalau seandainya belum kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, itu adalah malapetaka yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد من اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن جميع الصحابة الكرامة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.